dindingnya. Nanti ini menjadi dinding sebelah kiri, ini dinding sebelah kanan. Menyusunnya begini, dibentuknya begini ya. Oke ya, ada dinding kiri, dinding kanan. Nanti dinding depan, dinding belakang. Itu cara membuatnya. Ini adalah pembuatan alur embunnya. Jadi nanti embunnya itu akan dari kaca akan menetes di saluran ini. Ya, saluran ini kemudian kita ujung sana nanti kita buat lubang untuk keluaran embunnya. Jadi di sanalah nanti kita akan memperoleh air tawarnya. Ya, ini dinding depan yang ada saluran saluran hasil air tawar ya, itu jadi harus ada salurannya dibuat miring ya, minimal 10 derajat. Nah, minimal semakin tinggi ya, semakin miringnya semakin tinggi, maka alirannya akan semakin lancar ya. Ini sudah kami gandeng dengan dinding yang sebelah. Jadi yang sebelah belum dipasang, ini yang sebelah sudah kita gandeng. Jadi nanti embunnya ini mengalir di sini. Embunnya mengalir di sini ke sana, terus ke sana baru keluar lewat lubang ini. Nah, ada lubangnya nanti di sana. Sebelah sini nanti kita kasih penampung. Nah, ini dinding yang satunya sudah kami pasang lagi, jadi sudah ada 2 dinding. Tinggal kita akan lanjutkan pasang dinding sebelah belakang ya. Ini dinding yang sebelah belakang sudah terpasang juga, jadi sudah membentuk kotak ya kan, hanya dasarnya nanti sebagai absorber yang belum dipasang. Ini sudah ya katakanlah sudah 50% jadi dari alat destilasi surya atau alat pengubah air laut menjadi air tawar untuk membantu masyarakat di sekitar pantai yang kekurangan air tawar. Jadi ini bentuknya adalah seperti ini kalau kita lihat dari jauh. Nah, itu bentuknya adalah segitiga seperti itu. Nanti di atasnya adalah kaca dan di bawah adalah absorber dari galvalum. Nanti dibuatnya dari galvalum untuk absorbernya. Kemudian untuk memperoleh untuk menyerap panas yang banyak, maka kita nanti bagian dalam dicat hitam, dan supaya mengurangi kerugian maka nanti bagian luar dari dinding-dinding itu kita pasangi styrofoam supaya untuk mencegah panas yang dari dalam keluar, karena yang panas di dalam itu dibutuhkan untuk menguapkan air laut. Ini kita akan membuat bagian dasarnya atau bagian bawah dari alat pemurni air, alat pengubah air laut menjadi air tawar ya. Ini dasarnya nanti kita pasang di bawah sini ya. Ini kan masih lubang nih ya. Lubang itulah kita kasih ini, menjadilah dasar daripada destilator atau distilator lah yang benar, distilator ya, menjadi dasar di situ. Kemudian nanti akan dilubangin di sini, di titik merah itu akan dilubangi di situ nanti untuk air yang masuk. Jadi air masuknya lewat situ naik ya, naik ke dalam permukaan triplek ini. Tapi nanti tripleknya ini ditutupi dengan plat galvalum, yaitu untuk mengambil panas dari matahari sehingga plat tadi bisa menguapkan air laut. Setelah menguap, dia akan naik, nyentuh kaca, dia akan mengembun, akhirnya mengalir, menuruni kaca dan masuk ke dalam saluran pengaliran embun. Nah, setelah dari situ akan keluar, akan masuk ke dalam penampungan. Ini bagian
bawahnya sudah kita lubangi dan kita kasih sambungan pralon. Nanti kita nyambungnya pakai pralon setengah in ya. Kemudian ini bagian dasar ini. Bagian dasar ini kita akan menyatukannya dengan ini. Nah, ini kita kasih lem dulu, kasih lem. Ini keliling, kita kasih lem Raja Wali ya, lem Raja Wali atau lem kayu, pokoknya yang sejenisnya lah, boleh, tidak harus Raja Wali, lem apa saja, yang penting adalah lem kayu. Lalu kita akan ambil ini, kita naikkan di sini, kemudian kita baut, maka sudah jadi utuh satu distiller ya. Namun demikian belum ada belum ada galvalumnya nanti setelah kita jadi baru kita masukkan, enggak apa-apa begitu. Nah, ini sekarang sudah menjadi satu ya, tetapi belum akan dibalik dulu karena akan dilakukan pengeliman terhadap lubang ini. Ini kalau tidak dilem pakai resin nanti dia goyang-goyang sedikit lepas. Oleh sebab itu akan kami lem dengan resin dulu, baru bisa dibalik sehingga kelihatan bagian dalamnya atau kelihatan dari bagian atas ini kan, dari bagian dasar nih, bagian bawah daripada distiller. Nah, tapi kita lem dulu ini, besok kita menggunakan resin baru bisa dibalik dan diselesaikan. Terus ini kaki-kaki penyangga kan, nanti kita pasang di bagian bawah sebagai kakinya. Contohnya adalah seperti ini contohnya. Ambil satu, nah nanti begini, kita pasang begini. Nah ini, jadi nanti ada 4 kaki kan, begitu ya. Ini ukurannya 20 ya, berapa enggak masalah. Yang penting nanti pipa yang itu jangan sampai itu lebih tinggi dari ini. Kalau itu lebih tinggi dari ini, maka nanti ketika kita tempatkan dia akan menyentuh tanah dan akhirnya itu rusak, akan terjadi kebocoran. Maka ininya harus lebih tinggi daripada itu. Ini kita buat 20, maka jauh lebih tinggi dan aman. Nah, supaya kuat tidak bocor, maka lubang tadi kita kasih lingkaran plastik gini, kemudian kita isi dengan resin. Ada matnya, ada resinnya. Cairan resin yang kita masukkan di sini adalah seperti ini contohnya ini. Nah, ini resinnya, kemudian itu katalisnya, dan yang ini adalah matnya. Nah, jadi kita itu katalis sama resin diaduk, kemudian dituangkan di sini. Nah, kemudian dituangkan di sini. Tapi ini kayaknya kebanyakan resin, jadi dalamnya itu banyak celah-celah yang pecah, bukan celah ya, tapi pecah. Bagian dalamnya banyak yang pecah itu, sehingga tidak mulus. Tetapi tidak mengapa, yang penting sudah bisa menyumbat lubang-lubang yang kecil sehingga tidak bocor nantinya waktu kita isi air laut ya, karena ini adalah merupakan saluran masuk dan juga nanti saluran penguras. Jadi ada dua hal di sini, ada penguras, ada yang masuk begitu. Terus kaki-kakinya ini sudah kami pasang, tinggal satu lagi. Ini 1, 2, 3 sudah terpasang, tinggal yang ini belum, tapi segera akan kita pasang ini sebagai kakinya. Yaitu selain dibaut, kita juga dilem pakai lem putih lah, atau lem kayu. Ini bagian dasar atau bagian bawah sudah selesai semua. Semua kakinya juga sudah dipasang. Nah, kita mau dicat dulu ya, bagian bawah dan bagian luar. Sebelum dilapisi styrofoam, ini akan dicat warna putih dulu supaya mengurangi kerugian panas dari dalam menuju keluar. Jadi selain ada styrofoam, nanti kita lapisi cat putih
yaitu cat yang elastik. Cat elastik ini bisa seperti karet, sehingga dapat menahan panas sedikit lah. Meskipun tidak banyak, namun dibanding cat yang lain, ini bisa menahan panas. Jadi selain sebagai pewarna, juga sebagai isolasi, dan juga bisa menyumbat bagian-bagian yang berlubang, supaya nanti air di dalam tidak ngerempes keluar. Ya kita cat dulu, kemudian kita lem, kemudian kasih styrofoam. Nah, setelah itu sudah fix jadi. Ini kita mau mengecat dulu ya, tunggu. Nah, sekarang bagian bawah ini sudah dicat warna putih dengan menggunakan elastik. Jadi supaya juga tahan terhadap rayap ya, terhadap rayap dan juga terhadap air. Karena elastik ini sifatnya adalah agak tahan terhadap air. Jadi membentuk karet kalau sudah kering. Oleh sebab itu kami gunakan untuk lapisan bawah dan tiap sambungan seperti ini. Ini sambungannya ini. Sambungan ini kayak sudut ini, sambungan ini sepanjang ini perlu dikasih elastik. Siapa tahu akan ada lubang kecil yang tidak kelihatan, sehingga kalau sudah dilapisi dengan ini tidak akan bocor. Ini keliling kita lapisi dengan cat putih elastik ya. Ini sampai di sini juga, sampai di sana juga, ini kita lapisi semua sehingga tahan terhadap air. Tahan terhadap air, tahan terhadap rayap kalau sudah ada elastiknya. Ini sekarang sudah jadi ya. Sudah ada lubangnya, sudah ada saluran embunnya. Kita tinggal ngecat saja sama masang galvalum di dasar nanti. Di dasar situ kita akan perlu pasang galvalum, yaitu untuk menyerap panas dari matahari. Kemudian panasnya itu diteruskan ke air sehingga airnya menguap. Nah, kemudian untuk sisi masukan di sini sudah jadi. Ini unit pemasukannya. Yang ini adalah untuk menguras. Jadi kalau sudah 1 minggu, itu kemungkinan garamnya sudah banyak di dalam. Nah, itu perlu dikuras dengan cara membuka katup ini. Sedangkan yang ini adalah nanti disambung ke pelampung. Pelampung itu yang mengontrol permukaan di dalam sini nanti supaya tidak terlalu banyak, tidak terlalu sedikit. Itu nanti kita pelampung, dan kotak pelampungnya adalah ini. Nanti kita setting dulu, ini kita perbaiki dulu karena sudah lama dipakai dan sudah ada hitam-hitamnya gitu. Kita bersihkan dulu, kita cat dulu, baru nanti kita pasang di situ, disambung dengan itu. Kemudian ini masukannya adalah dari tower, ya kan. Towernya itu mungkin dari ember aja yang agak tinggi lah, mungkin 0,5 meter atau 1 meter dari tanah. Nah, kita memasukkannya air itu nanti dari ember tadi. Nah, dari ember yang 1 meter itu nanti akan turun airnya masuk ke sini. Nah, masuk ke sini, kemudian masuk ke sini. Dari sini masuk ke sini. Masuk ke dalam destilator ya. Dan di permukaan di destilator menjadi konstan akibat adanya ini. Jadi dia kalau airnya masuk terus akhirnya ini terangkat, akhirnya ketutup. Ini katup ini akan nutup karena ini naik. Ini akan tertutup sehingga airnya akan stop, tidak masuk lagi. Begitu seterusnya. Begitu di sana ada terjadi penguapan di dalam destilator, maka permukaan di destilator atau permukaan di sini pun akan turun. Nah, kalau permukaan airnya turun, maka air akan masuk dari sini, masuk lagi. Begitu sudah pas, nutup lagi dan seterusnya. Ini kotak pelampungnya lagi diperbaiki karena ini tadinya ini bekas lubang. Kita tutup dulu pakai resin supaya rapat. Kemudian lubang keluaran baru sekarang kita kita buat di sini. Ini di samping. Jadi nanti ini yang akan kita hubungkan dengan yang ini. Dengan ini ya. Yang akan hubungkan dengan
dengan ini adalah di sini. Tapi kita tunggu kering dulu baru bisa kita bolak-balik atau bisa kita cat. Nah, sekarang untuk absorbernya adalah ini. Ini pakai galvalum ketebalan sekitar 0,6 mili. Ketebalan 0,6 mili, ukurannya adalah 1 meter kali 90, tapi kita memakainya adalah 1 meter kali 76. Maka kita harus potong dulu nanti di situ, kita potong. Lalu setelah ini kita masukkan di dasarnya itu, kemudian kita cat hitam semua, sama dinding-dinding dalam itu kita cat hitam semua. Sampai di sini dulu ya. Nah, ini sudah dipasangi galvalum itu, sekarang lagi kita cat. Semuanya kita cat hitam bagian dalam supaya nanti dapat menyerap panas sebanyak-banyaknya. Tuh, ya itu galvalumnya kita sudah tempatkan, sudah kasih lubang juga kecil di sana, lubang masukan dan sekaligus lubang untuk menguras. Jadi kita sudah sediakan lubang, kita tinggal ngecat ini semua. Setelah ngecat tinggal tutup pakai kaca. Setelah tutup pakai kaca, kita tes dulu berapa sehari hasilnya. Hasilnya banyak. Kalau yang penelitian sebelumnya ukuran segini ini menghasilkan 1,5 kg per hari atau dari jam 9 sampai jam 4. Nah, kalau nanti dapatnya juga segitu tidak masalah. Kita serahkan ke masyarakat, yang penting bisa untuk membantu masyarakat untuk memenuhi air tawar walaupun hanya sedikit sekali. Tapi coba dibayangkan kalau membuat ini sampai 100 meter. Nah, ini panjangnya 1 meter, kemudian kesananya 1 meter, kemudian lebarnya sini adalah 0,8. Kalau kita bayangkan lebarnya ke sana adalah 100 meter, berarti kan 1,5 dikalikan 100. Dapat 150 kg per hari. Itu kalau 100 meter. Kalau sampai 1 kilo, panjang pantainya kita taruh di dekat pantai lah, tapi tidak persis di bibir pantainya karena akan menghalangi pemandangan jadi jelek. Nah, kalau kita agak minggir sedikit dengan pantai, kemudian kita sampai ratusan meter, wah akan dapat ratusan kilogram juga per hari ya kan. Jadi ini paling tidak untuk contoh ke masyarakat untuk membuat air tawar. Kalau terpaksa sekali kesulitan air tawar, maka bisa pakai ini. Pakai metode ini yang gratis, murah dan gampang dibuat oleh siapapun tanpa harus sekolah tinggi, tanpa harus pendidikan tinggi, ya. Jadi siapapun bisa membuat seperti ini. Uap yang terbentuk sudah kelihatan itu di sana, mengepul itu di situ. Nah, itu mengepul yang dari sini yang paling jelas, dari jauh malah kelihatan jelas. Itu uapnya mengepul, kemudian naik ke atas dan mengembun di covernya itu. Gitu. Jadi inilah tujuan pakai heater itu adalah menciptakan uap ini sebanyak-banyaknya. Gitu. Kalau sekedar memanaskan saja itu tidak perlu tambah heater, karena untuk memanaskan saja sudah cukup pakai energi matahari. Tapi yang kami inginkan adalah uap itu sebanyak mungkin. Oleh sebab itu dengan tambahan heater itu kita kelihatan jelas sekali di situ. Kelihatan bahwa banyak sekali uapnya itu yang teruap itu. Itu pun hanya heater 80 watt. Kita bayangkan kalau heaternya sampai 500 watt mungkin cepat penuh dalam ruangan itu sehingga banyak yang mengembun. Itu kira-kira.